Afril berkata dengan tidak senang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu anak putranya Kak Wira. Si Wendy juga berkata dengan tidak sopan, Bensu, pindahkan mobil kalian. Aku mau pakai tempat parkir ini. Bensu berkata dengan dingin, kenapa aku harus pindahkan mobilku? Wendy, mobilku adalah mobil baru yang berharga 1 M. Aku takut tergores. Mobil lamamu itu sudah tua sampai tingkat apa? Tergores pun sudah tidak berpengaruh lagi. Kamu parkir di tempat lain saja. Lagian, tempat ini adalah area umum. Kamu tidak berhak memilikinya secara pribadi. Bensu tidak bisa menahan diri dan berkata, mobilku ini masih belum menempuh jarak lebih dari 100.000 kilometer. Masih termasuk mobil baru. Lagian, mobilmu itu mobil, apakah mobilku itu bukan mobil? Siapa yang tidak sakit hati kalau mobilnya tergores? Pada saat ini, suara Reka tiba-tiba berdering, ayah, kata-kata orang tidak salah. Mobil rumah kita sudah cukup tua. Kata-kata Reka membuat semua orang agak kaget. Apakah anak menantu Bensu ini tidak bodoh? Di saat seperti ini, dia tidak membantu Bensu dan malah memihak ke orang luar. Haha, benar-benar sangat konyol. Bensu dan Afril tampak sangat canggung. Tokia diam-diam mencubit Reka, kamu sedang buat apa? Reka, aku cuman berkata secara jujur solo ayah, nanti aku akan suruh orang menarik mobil ini ke tempat sampah. Kalian tidak perlu urus lagi. Haha. Semua orang tidak bisa menahan lagi, mereka tertawa dengan terbahak-bahak. Menarik ke tempat sampah. Anak ini sangat konyol. Ekspresi Afril menghijau dan memerah. Dia sudah tidak tahu harus berkata apa. Sementara Bensu sudah sampai ingin menggali lubang untuk sembunyi ke dalam. Reka ini, lagi pikir apa? Pada saat ini, seseorang dengan punggung besar masuk ke keramaian. Orang itu bahkan membawa 2 bawahannya kemari. Masing-masing orang membawa kotak pengaman di tangan. Tuan Valkyrie, akhirnya kami menemukan Anda. Orang berpunggung besar itu berkata dengan sesak nafas, menghampiri sisi Reka. Orang berpunggung besar ini adalah pemilik restoran semalam. Kali ini dia datang untuk mengantar 2 M yang Reka tinggal di restorannya semalam. Reka mengangguk dengan dingin. Iya, Tokia bertanya dengan penasaran, Reka, mereka siapa? Pemilik restoran segera berkata dengan sopan, oh, biarkan aku perkenalkan diri dulu. Aku adalah pemilik restoran Kosti, margaku. Tuan Valkyrie makan di restoranku semalam dan ketinggalan uangnya di sana. Aku datang mengantar uang untuknya. Tokia berkata dengan nada suara meminta maaf, benar-benar sangat merepotkan Tuan. Sebenarnya Anda boleh menelpon saja, kami bisa mengambilnya sendiri. Pemilik restoran mengomel di dalam hati, mimpi. Dia pergi ke restoranku sekali, restoranku menjadi tutup begitu saja. Kalau dia pergi sekali lagi, bisa jadi nyawa kami semua akan menghilang begitu saja. Meskipun berpikir seperti itu, pemilik restoran tentu saja tidak berani mengatakannya. Dia berkata dengan ketakutan dan tutus, tidak repot, tidak repot. Kami memang harus mengantar kemari. Sambil berkata, pemilik restoran meletakkan 3 kotak pengamannya di atas mobil BMW, kemudian membukanya satu persatu. Tuan Valkyrie, Anda total ketinggalan 2 miliar. Silahkan memeriksanya, apakah benar? Kalau salah, aku akan pulang mencarinya lagi. Apo. Melihat ketiga kotak yang dipenuhi dengan uang warna-warni, suasana di tempat langsung membeku. Reka melirik kotak-kotak itu dan berkata, ayah, ibu, nanti kalian ambil uang ini pergi beli mobil baru saja. Mobil tua itu, buang ke pabrik sampah Solo. Oh iya, 2 miliar ini harus dihabiskan semua. Rumah tidak ada tempat untuk menyimpannya lagi. Ayah, ibu, kalian kenapa? Setelah Reka memanggil 5-6 kali, Afril baru ditarik kembali ke realitas. Dia segera berlari ke kotak-kotak itu, menutupnya semua dan berkata kepada Bensu, Bensu, buat apa masih berdiri diam di sana? Ayo cepat buka pintu mobil. Bensu mengeluarkan kunci mobilnya dengan buru-buru, membuka pintu mobil. Setelah memasukkan semua uang ke dalam mobil dan menguncinya dengan baik, Afril baru merasa agak tenang. Kemudian dia pun memarahi, Reka, kamu ini,
Kebiasaan ketinggalan barang harus diperbaiki, uang 2M pun bisa kamu ketinggalan. Benar-benar sangat ceroboh. Reka tersenyum. Bu, lain kali aku akan perhatikan hal ini. Sementara para tetangga, semuanya sudah tercengang di tempat. 2 miliar, itu uang seberapa banyak? Tabungan mereka seumur hidup pun kurang dari 1/10 jumlah uang ini. Dan mereka ketinggalan sebanyak uang itu di restoran. Sekarang mereka mau membeli mobil dengan sebanyak uang itu. Kecemerlangan yang mereka tunjukkan secara tidak langsung membuat orang yang melihatnya merasa gemetar. Mobil BMW 1M yang baru dibeli oleh keluarga Kakwira menjadi sangat tidak berkelas setelah berbanding dengan mereka. Sementara Kakwira dan Wendy sudah tidak memiliki wajah untuk pamer lagi. Mereka bahkan ingin dirinya berubah menjadi transparan agar semua orang tidak melihatnya. Sebelum semua orang mengerti total apa yang sedang terjadi, Gembul berlari kemari dan berkata, "Tuan Valkyrie, ternyata Anda tinggal di sini." Gembul ini adalah bos aslinya perusahaan Polki. Dan satu kata dari Reka membuat Polki bangkrut begitu saja. Gembul mana mungkin bisa menerima hal ini. Kali ini dia datang untuk menghadiahkan Reka uang, agar dia bisa memaafkan perusahaannya. Reka melirik ke Gembul dan bertanya, "Ada urusan apa?" Gembul berkata dengan senyuman sanjung, "Tuan Valkyrie, semalam Anda tidak sengaja ketinggalan 2M di perusahaan aku. Aku datang mengantar uang Anda keramaian, ketinggalan 2M lagi. Ini, saling berbanding benar-benar bisa membunuh orang. Apakah yang dicari Bensu itu anak menantu? Bukannya orang ini adalah mesin atom yang berpindah tempat. Afril, Bensu, masih duduk diam. Cepat buka mobil." Pintu Bensu membuka pintu mobil dengan tangan yang gemetar. "Afril, mobil tidak muat lagi, taruh di bagasi belakang saja." "Tidak muat lagi. Taruh di bagasi belakang." Tingkah pamer ini terlalu kelewatan. Bensu membuka bagasi dengan tangan gemetar. Dia hanya bisa tersenyum dengan pahit. "Anak menantuku, kalau lain kali ada masalah kayak gini, apakah kamu boleh beritahu ayah duluan? Kamu juga tahu, ayahmu ada penyakit jantung." Brum, mobil BMW yang baru dibeli keluarga Kakwira menyala, kemudian melesat pergi. Mereka tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Sampai mereka mempertimbangkan untuk pindah rumah. Setelah mengurus masalah perumahan, Reka dan Tokia pun naik taksi ke pabrik baja. Mobil tua dipenuhi dengan uang, tidak bisa menampung mereka berdua. Di dalam taksi, Tokia tiba-tiba berkata, "Reka, telepon ke orang tuaku, bilang sama mereka, 40M itu tabung ke bank. Keluarkan 1M untuk beli BMW saja." "Reka, kenapa kamu tidak mau telepon sendiri?" "Tokia, kamu rasa orang tuaku akan mendengar kata-kataku?" Reka berpikir sejenak, "Benar juga, tapi aku saranin kita beli Rolls-Royce Phantom saja. Harganya baru 20M, kualitas Mercedes-Benz tidak begitu bagus. Kemarin aku nonton berita, mobil barunya saja ada masalah bocor oli." "Tokia, mobil mewah semacam itu bukan mobil yang kita sanggup kendarai kali ini." "Bel Mercedes-Benz dulu saja." Reka hanya bisa berkata dengan tidak berdaya, "Baiklah, sesuai keinginan kamu." Pada saat ini, radio di dalam taksi sedang memutar iklan penawaran untuk proyek puluhan triliun keluarga Eropa. Reka bertanya, "Tokia, minat menawar proyek besar keluarga Eropa?" Tokia menghela nafas panjang dan berkata, "Proyek yang begitu besar, keluarga Eropa mau bekerja sama dengan pabrik baja kita yang kecil ini." "Reka, coba saja dulu, bagaimana kamu bisa tahu sebelum mencobanya?" Tokia berpikir sejenak, "Lagian aku ada banyak waktu luang juga baru-baru ini. Aku kops buat salinan penawaran, mana tahu keajaiban terjadi." "Haha." Pengemudi taksi tidak bisa menahan lagi, tertawa dengan terbahak-bahak. Kedua orang ini benar-benar sangat berlebihan. Geffen, perusahaan konstruksi Napolo. Tidak seperti biasanya, Greg pagi-pagi sudah tiba di perusahaan. Dia juga menargetkan proyek besar keluarga Eropa yang bernama Lovely City. Greg mau mengawasi karyawannya, menyuruh mereka menyelesaikan salinan penawaran proyek secepat mungkin. Kalau penawaran kali ini berhasil, posisi keluarga Napolo akan mengalami peningkatan drastis ke level selanjutnya.
Sekretaris Greg berjalan kemari, membawa secangkir kopi untuknya, kemudian berkata dengan suara kecil, "Presiden Napolo, masalah yang Anda suruh aku cari tahu, sudah ada hasilnya. Tokia memang ada niat menawarkan kerja sama dengan proyek Lovely City. Untuk saat ini dia sedang membuat salinan penawaran." Greg mengerutkan alisnya dengan erat. Tentu saja dia tidak berharap Tokia ikut menawarkan kerja sama kalau pabrik Tokia berkembang besar. Bagaimana dia bisa memaksa Tokia menikah dengannya lagi? Secara teori, pabrik baja Tokia yang kecil itu tidak berhak untuk menawarkan diri. Tapi sejak mereka mendapatkan pesanan 200 M dari keluarga Eropa, Greg sudah mulai curiga bahwa mereka ada jalur khusus sendiri. Teringat dengan hal ini, Greg tidak bisa tidak menganggap hal ini dengan serius. Harus mencari cara untuk melarang Tokia menawarkan pabrik mereka. Greg mulai berpikir dengan cermat. Tidak lama kemudian, Greg pun sudah ada ide yang bagus dan dia pun segera berkata kepada sekretarisnya, "Pergi, minta Krusno dan Natsu kemari. Bilang sama mereka aku ada masalah darurat." Sekretaris mengangguk. Kemudian Krusno dan Natsu pun dipersilahkan ke rumah Greg. Krusno merasa agak khawatir. "Natsu, kamu rasa Greg cari kita buat apa?" Natsu menghela nafas panjang. "Aduh, pasti masalah Tokia lagi. Kemarin mereka pura-pura mati, kita pergi ke acara kuburnya. Greg juga ada pergi waktu itu." Dia sudah berkata dengan jelas. "Dalam waktu 10 hari kita harus mengantar Tokia ke rumahnya. Kalau tidak dia akan mencari segala cara untuk menghancuri keluarga Mashita." Hari ini sudah hari ke-9. Krusno merasa sangat sakit kepala. Aduh, gadis bodoh ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Suami sampah yang dia cari itu bahkan tidak layak untuk membantu Greg bawa sepatunya. Kenapa dia masih begitu keras? Kalau karena dia, keluarga kita ikut kena, aku tidak akan melepaskannya. Natsu mau membuat Tokia setuju menikah dengan Greg, sebenarnya tidak sesulit yang dipikirkan. Krusno berkata dengan ekspresi berminat. "Kenapa? Kamu ada ide untuk membujuk Tokia?" Natsu berkata dengan licik, "Kalau benaran tidak bisa, kita racuni Tokia pakai obat saja. Buat dia berhubungan seks dengan Greg." Krusno melirik Natsu dengan tatapan yang sangat tidak senang. "Awas sana, mau bagaimanapun Tokia adalah keponakanmu. Kenapa kamu tega memperlakukan dia seperti itu?" Merasa bersalah untuk sejenak, Natsu segera berkata, "Ayah, aku cuman sembarang berkata saja. Tidak bermaksud benaran mau bertingkah seperti itu." Pada saat itu juga, Greg berjalan masuk. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi gugup. Krusno segera berdiri dengan sopan. "Tuan Muda Napolo, Anda sudah datang ya? Silahkan duduk." Greg mengambil tempat duduk, memberi rokok kepada kedua orang sebelum berkata, "Tuan Tua Mashita, kali ini aku mencari Anda untuk membahas masalah pernikahan. Bagaimana dengan persiapan Tokia? Bagianku sini sudah selap. Bisa menikahi Tokia kapan saja." Krusno berkata dengan ekspresi yang tampak tidak begitu enak. "Itu, Tuan Muda Napolo, mohon bersikap agak sabar. Setelah aku pulang nanti, aku pasti akan membujuk Tokia lagi. Anak ini masih belum mengerti untuk saat ini." Greg menghela nafas panjang dengan kecewa. "Ini sudah bukan pertama kali Anda berkata seperti itu. Anda rasa aku masih bisa percaya kepadamu? Kalau tidak, begitu saja. Aku tunjukkan cara yang bagus untuk kalian."